Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grace Handrika Natalia dengan NPM 21201197. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hukum korupsi di Indonesia dengan menggunakan pemikiran secara filsafat. Korupsi telah menjadi masalah yang menggerogoti kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Di dalam konteks hukum, korupsi ini dianggap sebagai bentuk kejahatan yang berat dan merupakan hukuman yang sesuai untuk tindakan korupsi ini. Di dalam filsafat, korupsi dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang memperkaya diri sendiri, sehingga hukuman yang paling sesuai adalah dimiskinkan. Hal ini dapat memberikan efek jera kepada perilaku korupsi yang menunjukkan sisi kerakusannya dan terhadap benda ataupun kekayaannya. Dalam kajian filsafat hukum, korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan moral yang dapat terjadi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Misalnya, eh, dalam bidang ekonomi, bidang politik, hukum, pendidikan, dan sosial. Perbuatan korupsi ini juga dalam bentuk suap menyuap, adanya penyalahgunaan wewenang, pemerasan, penggelapan, dan lain-lainnya. Korupsi dapat merusak tatanan masyarakat dan memberikan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Lalu, eh, dalam kajian filsafat, korupsi dapat dipahami sebagai suatu kejahatan yang berawal dari 4 masalah yang mendasar. Pertama, adanya eksistensi Tuhan sebagai pencipta segalanya. Kedua, ada penampakan kejahatan sebagai realitas. Ketiga, ada eksistensi manusia sebagai individu yang bertanggung jawab. Dan terakhir, adanya keberadaan ketiga alam. Dengan demikian, korupsi dapat dipahami sebagai suatu kejahatan yang tidak hanya berawal dari kepentingan pribadi, tetapi juga dari kelemahan sistem dan budaya yang memungkinkan korupsi ini bakal terjadi. Lalu, dalam konteks hukum Indonesia, korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sendiri yang menetapkan hukuman yang berat bagi koruptor. Namun, korupsi di Indonesia masih sering terjadi dan menjadi masalah yang sangat kompleks ya teman-teman. Dan dalam sintesis analisis filsafat korupsi di Indonesia juga menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya suatu masalah hukum tetapi juga menjadi masalah budaya dan sistem yang memerlukan pendekatan yang lebih luas dan berbeda. Oleh karena itu, untuk mengatasi korupsi di Indonesia diperlukan juga pendekatan yang lebih holistik atau berbasis filsafat yang mempertimbangkan segala aspek seperti epistemologi dan aksiologi, korupsi, serta budaya dan sistem bukan korupsi terjadi. Lalu untuk menemukan solusi yang berkelanjutannya dibutuhkan juga melibatkan semua elemen seperti elemen bangsa seperti pemerintahan, penegak hukum, swasta hingga masyarakat sipil. Filsafat hukum juga memberikan landasan pemikiran yang kuat untuk mendorong reformasi hukum dan memperkuat institusi-institusi terkait dan membangun budaya anti korupsi dan kokoh. Eh, dalam perjalanan pemberantasan korupsi Indonesia juga masih panjang dan perlu juga dan penuh tantangan juga. Tetapi kita harus memahami tentang akar permasalahan dari korupsi ini. Dan kita harus menegakkan hukum dan nilai-nilai keadilan di Indonesia dan agar Indonesia dapat menuju masa depan yang bebas dari korupsi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sejahtera dan adil bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih.